Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Terpujilah Tuhan Allah kita yang mengaruniakan kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan di tempat ini. Dan inilah hari yang Tuhan jadikan untuk kita boleh beribadah kepada Dia. Saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu bersaat teduh, gunakan waktu untuk kita mempersiapkan hati pikiran kita supaya berkat yang Tuhan sudah siapkan sepanjang ibadah ini kita terima sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berserah
adalah ranting-rantingnya. Pagi ini Tuhan mau berkata, kamu tidak bisa berbuat apa di luar aku. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Mari mendekatlah kepadaku. Mari mendekatlah kepada Tuhan. Maka engkau akan dimampukan. Maka engkau akan dikuatkan. Maka engkau akan dipulihkan. Maka engkau akan disembuhkan. Maka hidup akan dijamah, diubahkan oleh Tuhan. Satu yang Tuhan inginkan dari kita, mendekat, mendekat. Kalau ranting itu tidak menempel kepada Tuhan, kita akan patah saat badai hebat menerpa. Tapi kalau ranting itu menempel, Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar kebenaran-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, bahwa Engkau tidak tergantikan, Engkau satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami. Dan hari ini kami mau bersukacita karena kebenaran-Mu sudah ada di tangan kami, dan kami akan memakainya sebagai senjata untuk melawan kuasa-kuasa gelap. Senjata Tuhan sudah siapkan di tangan kami, maka kami akan tampil sebagai pemenang. Setiap hari kami akan berjalan bersama Tuhan. Setiap hari kami akan mengalami kemenangan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Nama Tuhan akan diagungkan di hidup kami, dan kami akan melihat mujizat-mujizat yang tidak lazim terjadi di dalam hidup kami. Jamah dan berkati umat-Mu yang hadir pagi ini Tuhan. Lawat kami satu demi satu, dan kami menyerahkan hati ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Hari ini siap untuk memberi yang terbaik lewat pujian kita. Amin. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan bahwa hari ini harinya Tuhan.
dosa, kita akan cepat lemah, betul? Tapi mari hari ini sama-sama kita mau dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan saja menjadi kekuatan Tuhan. Denganmu Tuhan, kekuatan kita semua. Mari kita bergoyang berjoget buat Tuhan. Kita menari buat Tuhan. Dengan suara kita yang terbaik buat Dia. Takkan ku
kita manifestasikan, kita lakukan dalam iman, maka Tuhan akan bergerak, Roh Kudusnya akan bergerak melalui hidup kita. Apa yang kita imankan, firman-Nya tidak akan pernah gagal. Sekalipun kadang dalam hidup ini doa kita mungkin belum Tuhan jawab, tapi jangan pernah kita marah sama Tuhan, karena Tuhan terlalu setia buat hidup kita. Berkali-kali Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah dalam Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, suatu ketika saya biasa pagi hari itu sampai bikin jajanan sampai dengerin khotbah di YouTube. Dan satu hari pendeta itu berkata, kalau engkau masih bisa berkata, aku mau makan ini, masih bisa kebeli, aku kepengen makan itu, aku masih, kalian bisa makan, itu namanya hidupmu masih berkecukupan. Hari ini masih bisa kepengen makan tempe, tempe ada. Hari ini masih bisa makan sayur bening ada. Hamba Tuhan itu berkata,
berarti kamu masih berkecukupan. Tapi kalau engkau tidak bisa memilih makanan apa yang kamu makan hari ini, itu baru namanya engkau kekurangan. Dan satu masa, satu waktu, keuangan kami menipis, dan saya nggak tahu besok mau makan apa. Suatu ketika suami saya mendekati seorang petani dan niat hati mau membeli kacang panjang, tapi bapak itu memberikan dengan begitu saja 2 kilo kacang panjang. Dan apa yang bapak ibu kami lakukan, 2 hari bahkan sampai 3 hari suami saya berturut-turut makan kacang panjang. Hari ini dilalap, hari ini dibikin pecel, besoknya disayur pakai mie, pokoknya always kacang panjang. Tapi saya masih bisa bersyukur dan saya percaya sama Tuhan. Dan saya dan suami saya berkata, sekalipun kamu kekurangan, jangan pernah lupa untuk selalu memberi untuk orang lain. Sekalipun kita, sambil ngaduk kopi dia bilang, sekalipun kita nggak punya, tapi jangan lupa untuk memperhatikan orang lain. Dan dia panggil Diva sini, makan kacang panjang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini masih bisa memilih makanan yang Bapak Ibu sukai, bersyukurlah bahwa kalian Bapak Ibu masih dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Kalau satu waktu saatnya kita sampai nggak bisa memilih pun, kita harus tetap percaya dan beriman, Tuhan pasti menolong. Amin. Mari kita bangkit berdiri, katakan, berkali-kali Engkau menolong. Engkau
bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Dan kami rindu Tuhan selalu terus bersamamu sampai akhir hayat kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap setia. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali Engkau memperhatikan dan peduli dengan hidup kami. Tuhan, sebentar kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukan isi hati-Mu Tuhan. Beri kami hati untuk membuka mata hati, mata pikiran Tuhan, supaya kami tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sudah mengalami sesuatu yang tidak bisa ia pahami, yang tidak bisa ia mengerti, yang pokoknya hanya menemukan satu jalan buntu, tidak ada jalan keluar dan tidak ada jalan balik. Nah, ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, situasi dan kondisi yang seperti itu, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Apakah kita akan curhat sana, curhat sini? Apakah kita akan teriak-teriak di luar sana? Terus apakah kita akan komplain bahwa dunia ini tidak adil, Tuhan itu tidak adil, kenapa ini bisa terjadi padaku? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika harapan yang tidak pasti, harapan yang tidak menentu, ya, itu terjadi dalam kehidupan kita, langkah yang paling tepat dalam kehidupan saudara dan saya adalah berseru kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak saudara membaca, ya, Kitab Keluaran pasal 14. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 1. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka kembali dan berkemah di depan kita antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mereka karena ada Firaun dan pasukannya. Aku akan meninggalkan pilihanku sehingga ia sesat bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkata-katalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun
orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Maka tampaklah orang Mesir berbanyak misi mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita memahami isi Alkitab yang kita baca, kita belajar mencoba mempraktekannya sedikit demi sedikit, ya kan? Tidak perlu banyak-banyak, sedikit demi sedikit. Nah, yang sedikit itu kalau dikumpulkan selama 10 tahun, saudaraku, itu sudah mengubah kehidupan kita. Ya, kalau banyak-banyak nanti cepat pulang nanti, sempurna. Ya kan? Kalau sudah sempurna, tempat kita bukan di bumi lagi, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, ketika seseorang sudah tidak tahu apa yang harus ia perbuat, solusi terbaik adalah berseru kepada Tuhan. Katakan berseru kepada Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang tidak mengalami hal-hal yang mengenaskan, karena hidupnya nyaman-nyaman, hidupnya enak-enak, keluarganya aman-aman, pekerjaannya aman-aman saja, ya. Tapi saudaraku, ada kalanya seseorang itu mengalami sesuatu hal yang di luar jangkauannya, ya kan? Kalau Bapak Ibu berbicara mengenai soal keuangan keluarga, keuangan pribadi, ya, bekerja sudah, gajian sudah, ya. Tapi apa yang terjadi ketika ada kebutuhan yang tak terduga, yang di luar kendali, yang mau nggak mau harus dikeluarkan anggaran, sementara kebutuhan rutin itu harus terpenuhi. Nah, kalau anggaran kebutuhan rutin ditarik untuk kebutuhan menutup kebutuhan yang tidak terduga, maka kebutuhan rutin ini akan lost doll. Karena apa? Ditarik semua untuk kebutuhan tak terduga. Karena dalam kebutuhan tak terduga ini tidak ada anggaran tak terduga. Biasanya kalau menyusun rencana anggaran, ya, berapa persen anggaran tak terduga? Berapa persen? 10%. Ya. Ada dana taktis, saudaraku. Kalau di kantor itu biasanya ada anggaran taktis operasional harian selama 1 minggu. Lah kalau perusahaan besar, dana taktis anggaran selama 1 bulan.
atau selama jangka waktu triwulan, itu berusaha. Tapi bagaimana dengan kondisi kehidupan kita, keluarga kita? Apakah kita sudah pernah memikirkan hal yang tidak terduga? Seringkali kita akan berkata, "Bu, jangan ngomong kayak gitu toh Pak, kan kita punya iman." Ya kan? Saudaraku, asalah itu tak pernah diundang, tapi ia datang dengan sendirinya juga tanpa permisi. Saudaraku yakin, kita sudah berdoa melakukan hal yang benar, tapi masalah itu tetap ada. Ya, tengking-tengkingnya dalam nama Yesus tidak ada masalah. Mikrot. Loh ya, orang yang tidak memiliki masalah di bumi itu artinya dia sudah mikrot. Ya, karena di surga itu tiada ratap tangis, saudaraku. Selama ada di dunia ini ada ratap tangis. Maka oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita membaca kitab Keluaran ini, saudaraku, saya merenungkan berkali-kali. Biasanya saya hanya fokus ayat 14. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, ini ayat pembentengan. Ayat pembentengan itu ayat apa namanya? Japa mantra ya. Ini senjata paling kuat orang yang sedang ketakutan pakai ayat ini, saudara ya. Tedah. Sambil komat kamit ya, Tuhan akan berperang untuk saya dan saya akan diam saja karena nggak bisa apa-apa. Loh iya, ini mantra saudara. Ya, daripada mengucapkan mantra-mantra yang nggak jelas di luar sana, ya setelah itu gedruk tanah 3 kali, ya sakit. Setelah itu sakit kan? Lebih baik memperkatakan firman Tuhan, saudara. Ya, Tuhan akan berperang untuk aku. Ya. Ini sebenarnya penguatan hati untuk rasa percaya diri bahwa kita bisa melalui semuanya, kita bisa berjalan baik-baik saja. Ya walaupun ada banyak, tapi itu akan selesai juga karena masalah itu ada expirednya. Ya, karena masalah itu ada masa kedaluarsanya. Maka kita berkata bahwa Tuhan akan berperang untuk aku, untuk kamu, dan kamu akan diam saja dan aku akan diam saja. Ya, bahasa Inggrisnya itu still calm, saudara. Jadi still calm itu tenang-tenang saja. Kalau ada masalah, nah mau gimana lagi? Aku sudah tahu apa-apa lagi yang harus ku berbuat. Ya? Only to be still. Hah? Only to be still. Only to be still. Kamu hanya diam saja. Nah, dalam terjemahan lain itu ada kata kalem. Ya. Artinya apa? Tenang. Tapi permasalahannya, bisakah tenang? Ya. Bisakah tenang di saat engkau, seperti kata istriku tadi, di saat tidak ada uang sama sekali, ya, harus makan apa? Ya, saya sih nggak pernah memikirkan, karena saya antibodi imunitas saya terhadap kekhawatiran adalah saya tidak mau mempertanyakan sebenarnya uangnya masih berapa, karena itu virus kekhawatiran. Ketika engkau tahu, ya, mempertanyakan, artinya engkau sudah memikirkan kebutuhan yang harus terpenuhi. Ya, ada saldo berapa? Saya hampir-hampir tidak pernah mempertanyakan hal itu kecuali mendapatkan laporan. Ya. Bendahara gereja, seberapa sering saya mempertanyakan kondisi keuangan?
Setahun sekali, 6 bulan sekali. Ya. Itu cara saya mengantisipasi. Karena saya tahu persis mana ada sebuah organisasi yang bisa hidup tanpa uang operasional. Mana ada sebuah organisasi yang bisa hidup tanpa uang operasional. Ya. Harusnya ada operasional harian, operasional mingguan, operasional bulanan. Tanya sama bendahara kalau itu terjadi tiap-tiap bulan. Bisa berjalan tanpa uang operasional. Bukan musisa, nekat. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca ini, kembali ke sinteksnya, Keluaran pasal 14. Bayangkan saudaraku, anggap aja 1.500 orang Israel itu beriring-iringan keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun, ya kan? Seberapa cepat kalau itu ada anak-anak, ada orang tua, ada yang sakit, ada yang bawa wedhus, ada yang bawa apalagi hewan-hewan piaraan pada waktu itu, ada yang bawa ya yang miliki harta kekayaan, yang miliki digendong semuanya karena nggak ada truk pada waktu itu. 1.500 anggap aja. Sementara yang memimpin cuma Musa. Emang enak mimpin orang segitu banyak, ya kan? Yang sebelah sini haus, sebelah sini lapar, terus yang sebelah sini kebelet. Bayangkan sudah, orang 1.500 ngopenin orang 1.500 jalan kaki, saudara. Ya, ada yang mungkin yang menunggang keledai. Ya seberapa cepat sama dengan orang berjalan kaki. Nah, itu pun Musa masih dicaci maki. Emang di Mesir gak ada kuburan? Ya, masa kita harus mati di sini? Saudaraku, logikanya di Mesir mati karena jadi budak, ya, di padang gurun dalam perjalanan bisa mati karena kelaparan, itu 50-50. Karena masih ada pemimpin yang ngopeni Musa. Sementara di balik Musa adalah Allah Israel. Sementara di sini di balik Raja Mesir. Ya, kalau nggak dikasih makan ya dibunuh. Karena budak suka-suka Tuhan toh. Mau dikasih makan boleh, nggak dikasih makan mungkin. Nah, yang diingat apa? Di Mesir yang diingat apa? Ada bawang bombay, ya kan? Ada apa lagi? Pokoknya katanya ada makanan yang enak-enak. Nah, sementara di perjalanan, ya, bersama, coba saudaraku, kalau itu masak orang 1,5 juta, kalau masak itu butuh gandum berapa ton, butuh kayu untuk memasak itu berapa kubik, berapa puluh tahun mereka melakukan perjalanan sampai tanah Kanaan? 40 tahun. Satu hari loh, dana operasionalnya itu gede. Mimpin hanya 1 orang, lewati juga sudah. Tapi itu pun masih dimaki-maki sama orang-orang Israel ini. Tapi bukan itu persoalannya yang ingin kita bicarakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ingin kita bicarakan adalah ketika mereka melihat ke belakang, menoleh ke belakang, ternyata ada 600 kereta yang terpilih mengejar mereka. Bayangkan 600 kereta perang yang terpilih, ibaratnya yang ahli perang. Kalau saudara melihat film kolosal, mau melihat
ya, yang membawa kereta, yang membawa kuda, begitu luar biasanya. Mereka memacu kudanya, membawa pedang, membawa tombak untuk mengejar musuhnya. Begitu cekatannya. Sementara orang Israel yang kondisinya kelaparan, jalan kaki, dikejar sama kereta kuda. Kira-kira cepat terjangkau nggak? Ya, kira-kira, waduh, ada alamat untuk selamat nggak? Ya, ini perwira yang terlatih, saudaraku. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Sementara orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tidak ada jalan lain di padang gurun kecuali tangan yang dinaikkan, saudara. Mau ngamen sudah gak bisa, mau ngemis sudah gak bisa. Di padang gurun, gak ada warung, ya, gak ada tanaman. Mungkin ada itu binatang-binatang liar pada padang gurun, yaitu ular. Ya, ular pun ular yang berbisa, kalajengking. Ya kecuali kalau orang Thailand, Vietnam bisa. Ini orang Israel, saudaraku. Ya, bayangkan mereka berjalan, ya, dengan bekal seadanya, secukupnya. Kalaupun punya uang, beli di mana? Kalaupun punya harta benda emas, dijual untuk beli makanan, beli di mana? Sementara di situ dikatakan hanya disertai dengan tangan yang terangkat, ya, tangan yang dinaikkan. Bayangkan, saudaraku, satu hari ngangkat tangan. Satu hari ngangkat tangan. Ini ibadah aja cuma 1 jam angkat tangan, nggak nyampe 1 jam. Kalau satu lagu itu 5 menit diputar, berapa kali diulang? Kalau lagu rohani itu 5 menit. Kalau lagu di luar sana itu 2 menit, 3 menit durasinya, ya. Kalau lagu rohani kira-kira 5 menit, diulang 2 kali 10 menit. Paling angkat tangan 10 menit. Itu pun sudah begini. Berkali-kali Kau menolong. Nah iya. Apalagi kalau kalau sudah nggak kuat berdiri, silakan duduk saja. Yang nggak kuat berdiri langsung gendeng, kan? Padahal setiapnya berkali-kali Kau menolong. Kalau ingat itu harus semakin kuat, saudara. Kenapa? Ada adrenalin. Oh Tuhan, terima kasih, ada sesuatu yang menggetarkan jiwa. Secapek-capeknya dia akan angkat tangan lagi, saudara. Loh iya. Orang bilang makan mie instan itu bikin gak sehat, jadi penyakit. Tapi kalau adanya cuma mie instan, mau apa lagi? Mas Diki ketika pernah ngalami nggak ketika di Jogja kos-kosan itu uang sudah habis, tunggu kiriman nggak dikirim-kirim, nggak ditransfer, nggak ada primo. Pernah nggak? Atau nggak pernah? Pernah. Rasanya gimana? Mie sama kuahnya sampai dipisah. Mie sama kuahnya sampai dipisah, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya itu orang minggata, dan kalau minggat pantang pulang sebelum ada hasil. Kemarin saya ngomong sama Reno, Om Nono ini tukang minggatan, Ling, dan pantang untuk pulang sebelum ada hasil. Ya Om, cukup 1,5 bulan saja Om. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya tahu
tahu bahwa saya tidak memiliki banyak uang untuk bisa makan enak. Ya, pagi itu ya bisa mie rebus, siang mie goreng, malam mie rebus. Nah, pokoknya mie goreng, mie rebus, mie goreng, mie rebus, mie goreng. Saya penyakitan? Enggak. Justru saya tambah gemuk. Lingkar pinggang saya 34. Saya kemarin heran ketika melihat bongkar-bongkar celana saya. Ini celana siapa ini? Gede banget. Ya. Oh iya, aku pernah kayak gitu ya. Pernah punya lingkar pinggang itu 34 saudaraku. Ternyata aku jebreng, gede juga nih. Nah, itu selama 5 tahun saya ada di Bandung. Bagaimana saya supaya bisa kenyang? Kan mie gak ada gizinya. Bagaimana saya bisa kenyang, saudaraku? Ya, Indomie itu saya nanamkan ginseng Jawa. Ginseng Jawa itu cuma stek pucuk, tacepin hidup. Tapi yang kurang ajarnya teman-teman asrama tiap pagi dikencingin. Tahukah saudara, mereka cerita itu tiap pagi. Wah, pantesan subur. Ya udahlah, nggak apa-apa. Karena saya nggak tahu kan. Kalau tahu kamu pasti. Nah, itu ada daun, pucuk daun. Pokoknya terkenal dengan pucukan, pucuk labu, cipoka, pokoknya semua yang pahit-pahit itu masuk campur dengan mie itu sudah. Sampai ada mahasiswa S2, ini loh menu ala saya hidup. Ya habis, kamu punya uang, ya. Terus mereka kenalnya pucukan Mas Bro. Yang pahit-pahit keliling di kebun asam, keliling di pinggir sawah. Itu yang saya lakukan. Demi apa? Hanya untuk mengganjal perut, saudara. Saya bisa hidup 5 tahun di Bandung. Nah, kemarin tadi ketika istri saya bilang, cara saya kalau mau makan, saya ingat kata nenek saya, simbok saya. Kalau kamu mau makan, bisa makan, dapat makanan yang keluar seperti ayam ceker. Ayam itu bisa makan kalau ceker-ceker sudah keluar dari kandangnya. Kalau di dalam kandang sudah nggak ada makanan, mau kemana? Mati di tempat di kandangnya. Makanya dia akan keluar sebelum ayam jantan berkokok. Ya, makanya keluar sudah. Ya, nanti orang yang nggak keluar, katanya apa? Rezekinya dipadol ayam. Dicucuk, bahasa sini apa sih? Dipatok ayam, dipatok ayam. Ya, artinya sudah keburu diambil orang, sudah yang dikasih. Nah, saya keluar, ayo kemana? Ya kalau nggak ke kebun, karangan ya ke sawah, yang ada daun, yang ada buah. Saya keluar, ya. Saya ngobrol sedikit ilmu perbincangan, ngobrol. Ya, karena talenta saya itu cuma saya bilang sama orang, kalau kamu punya harta warisan dari orang tua, bukan orang tua punya warisan, saya nggak punya. Yang saya punya cuma lambe. Saya gunakan lambe untuk saya hidup. Saya keluar, ya, ngobrol soal apa yang dia kerjakan. Ya, dapat kacang segini, Bunia ikut menikmatinya. Itu satu, dan kemarin sudah ketika istri saya pergi keluar di bawah lampu di situ ada satu pohon bayam yang saya ambil dari parit depan. Ya, di parit itu kan ada satu pohon bayam. Itu subur banget. Saya congkel, saya pindahin ke dalam. Ya, kalau mau hidup, hiduplah.
Kemarin saya petikin daunnya, pucuknya, dapat saya satu ini kecil, baskom. Wah, ini untuk nanti malam lah. Ternyata satu baskom kamu muat saya masak, tinggal separuh itu. Ya, makan separuh, kasih ini satu kayu, air satu kayu. Bah, berkali-kali kau. Itu cara saya untuk apa? Untuk bertahan. Bagaimana mengganjal terus? Bukan saya curhat karena nggak punya uang loh. Saya mau menceritakan berkali-kali Tuhan menolong. Ya, karena ini kekhawatiran. Ini saya pasti khawatir, sudah. Kalau sudah nggak punya uang itu wanita itu sangat-sangat khawatir. Betul Bu Nia? Oh iya. Dia seorang wanita, kekhawatirannya itu ada isi dompetnya, sudah. Ya kan? Kalau laki-laki kekhawatirannya itu kalau tidak dihargai. Khawatir banget kalau nggak dihargai, bisa naik darah. Iya Bu Nia ya? Iya. Kok bener terus ya? Oke, kembali ke Keluaran pasal 14. Keluaran 14, di sini orang Israel berjalan terus dikejar oleh 600 pasukan yang sudah piawai, sudah. Dan orang Israel hanya dipimpin oleh Musa yang menaikkan tangannya ke atas, hanya bergantung kepada Tuhan. Saya kira Musa itu bagal-bagal tangannya, badannya itu capek sekali itu. Nah, terus saudaraku, ketika sudah jarak mulai dekat mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Orang Israel menoleh. Ya. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Bayangkan kalau pasukan menyusul dengan senjata terhajung, itu dengan kecepatan tinggi, sementara kita jalan kaki noleh. Kira-kira apa yang dirasakan oleh orang Israel itu? Batinnya apa? Mati sudah. Gak ada alamat, gak ada jalan lain nih. Mau lari gendong bayi, ya kan? Mau kalau yang laki-laki masa mau lari sendiri lah, istrinya, anaknya. Lah, kalau perempuan sudah nggak bisa. Kalau perempuan nggak bisa melenggang kakung, sudah. Pasti ada yang dipegangnya itu. Nah, sudah ketika mereka menoleh ke belakang melihat pasukan 600 pasukan yang mengejar begitu gagah, gegap gempita yang ada itu di sini, saudara. Perhatikan baik-baik. Ini yang akan kita bahas, saudara. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Yang terjadi, sangat ketakutanlah orang Israel. Seberapa takut sih orang Israel pada waktu itu, bisa bayangin gak? Ya. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sampai mereka berseru-seru kepada, bukan hanya berseru kepada Tuhan, tapi berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Apa maksud dibalik kalimat ini, saudaraku? Ya, seberapa takut mereka dengan kejaran tentara Firaun, ya, dan seberapa mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mana ininya isi? Oh ini. Di sini berseru-seru kepada Tuhan. Saya pendekin, berseru kepada Tuhan. Harusnya berseru-seru kepada Tuhan. Nah, seberapa mereka takut? Nah, kita akan lihat kalimat berseru-seru kepada Tuhan itu ditulisnya seperti ini: cry out to the Lord. Terjemahannya, nah, bahasa Inggris itu punya terjemahan minim sekali ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya kata
Create atau client? Client. Ya. Artinya berseru dengan sangat. Nah, Alkitab menerjemahkan bisa berteriak. Ya. Terus ada terjemahan yang lain berkata bahwa menjerit-jerit. Kalau menjerit-jerit itu sudah ngomongnya udah gak karuan, udah gak jelas. Pokoknya mesin datang, Tuhan, pengen ngomong udah. Karena apa? Saking ketakutannya saudaraku. Ya, sudah gak konsentrasi lagi. Doa yang sopan itu kayak apa? Doanya pakai bahasa halus tuh pakai apa? Pokoknya nyebut aja nama. Dalam bahasa Jawanya sesambat, sambat. Podo sambat. Lewong sambat ya kepriwe sih? Sambat sing ngorong-ngorong ngono lho. Piye pi? Kok jadi bisa banget kok sanggung mau? Ya kan? Pokoknya nyerocos saja gitu kan. Nah, ini kata berseru-seru kepada Tuhan. Ya, kita akan lihat. Mereka itu berteriak, menjerit, berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Pokoknya sepenuh hati. Sepenuh hati itu gak peduli orang lain mau ngomongin apa. Ngomong apa sih? Kok doamu orang cetha, gak jelas. Wes ora urusan, aku sing ngomong karo Gusti. Ya kan? Sama aja ketika kita menyembah Tuhan enggak ada urusan dengan yang di sekeliling sini loh saudaraku. Yang di sini, apalagi yang di kamera gini kan. Gak penting, ya urusan saya itu menyembah dengan Tuhan. Walaupun saya melakukan sesuatu, tapi sebenarnya fokus saya adalah Tuhan. Gitu. Ya, nah di sini tuh sambat marang Gusti, saudaraku. Nah kata berseru-seru kepada Tuhan tuh berteriak sekencang-kencangnya, menjerit sejerit-jeritnya, saudaraku. Artinya apa? Ya itu sudah pengakuan bahwa diri sendiri telah berakhir. Pengakuan bahwa diri sendiri telah berakhir. Seperti sudah melihat 600 pasukan kereta berkuda, ya, udah tamat ini, ya. Tamat ini. Ya. Kalau enggak ada orang yang melakukan pelanggaran di sebuah perusahaan yang konangan, wah dipecat iki mesti. Ya, atau dipecat iki. Ngono kan? Karena udah pengakuan bahwa diri sendiri telah berakhir dan hanya berharap kepada pokoknya Tuhan, ini wis tak pasrah nih. Ini pasrah bohongan bener, sudah nggak tahu apa yang bisa dia kerjakan, sudah yang dikasih Tuhan. Ketika sudah nggak punya apa-apa, apa yang saudara lakukan? Siapapun saudara yang sudah jadi berkat, saya mengucapkan terima kasih. Ya, ketika istri saya bilang cerita seperti itu, saya bilang ketika kondisi dompetmu kosong, apa yang tersisa itu berikan kepada orang lain. Ini yang selalu saya batasi ke istri saya. Apa yang tersisa itu berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Mungkin konyol, saudara. Makanya saya bilang gini, saya telepon orang yang ada di depan rumahnya mama saya, minta alamat dan sudah dikasih. Saya kirim, saya mau kasih berkat. Dia gak enak, kok dikirim-kirim. Saya mau kasih berkat. Kata Alkitab, barang siapa yang menabur dia akan menuai. Apa yang kamu punya, berikan kepada orang lain walaupun itu tidak harganya tidak terlalu mahal. Ya, akhirnya apa? Saya ada sesuatu pakaian yang baru, beberapa potong, ya, beberapa pakaian yang punya saya bungkus satu kardus, saya packing.
saya kirim biaya ongkirnya 35.000. Nah, pakai ongkirnya aja 35.000, belum harga 2 kilo barang, saudara. Nah, setelah itu saudaraku yang dikasih Tuhan, istri saya ngajak, Mas, ayo seminar besok hari Senin ini, suruh pakai seragam kebaya. Harus beli kah? Ya dong. Yang ada aja lah, udah gak muat, ya kan? Nah, kalau sebagai seorang laki-laki, kalau istrinya meronta-ronta seperti itu, dituruti nggak, Madian? Sudah gak muat, ini hari Senin dong, kan? Sampai saya marah-marah sendiri kan. Dia nyari, bongkarin di lemari, dibongkarin. Aku baru nyusun kemarin, aku 2 hari nyusun pakaian itu, kamu bongkar mau berak-abrik ya. Nyari apa dia? Macam-macam. Ya udah. Makanya setelah itu paginya sekitar jam 10 saya kirim paket. Nah, istri saya ngajak itu nyari kebaya. Terus saya bilang, Bos, saya ada di toko. Ya. Oh iya Pak, lagi nyari apa? Nyari kebaya untuk istri saya. Terus saya kan ya sebenarnya yang belanja kan istri saya, shopping istri saya. Ya saya ya gak enak toh kalau gak ikut shopping ya Pak Victor ya. Walaupun gak punya uang loh saudara. Walaupun gak punya uang, ya kamu lihat dia, oh ini bagus. Wah, saya menemukan kemeja yang bagus menurut saya. Ternyata bagus benar saudara. Setelah saya lihat, saya cek itu bandrol harganya member hampir 200. Ya, member. Lah, saya foto loh, ini bagus bos, ini bagus bos. Sering salah-salah, yang saya pegang sangka ininya ya katut ya. Ya, saya foto ya, ini bagus. Ya udahlah, ambil untuk Pak Nono. Kata ambil untuk Pak Nono, tafsiran saudara apa? Satu dibayarin, ya itu cocok tuh Pak Nono, itu bagus tuh Pak Nono, ambil aja kan gitu kan. Yang kedua kan memang cocok untuk saya, memang saya bilang cocok. Berapa harganya bos? Saya kurang tahu ya Pak, nanti ada orang saya tuh di kasir. Isi saya udah pilih kan. Ya saya pede-pede aja, walaupun ini bisa gesek enggak ya, kan? Ini bisa gesek enggak ya? Gimana ini? Kamu ketawa juga ya? Setelah dikasih saya pilih-pilih. Rupanya kebaya itu mahal ya. Saya baru tahu kalau kebaya itu mahal. Ya. Terus saya ngambil yang lebih mahal daripada punya istri saya. Ya. Wah, ini sudah gak benar nih cara mengelola keuangan ini. Sudah gak ada uang. Oh, mau menjawab. Sebenarnya ada harga yang cuma 34.000, 35.000. Ada. Ya tapi kan gak bisa melirik saya kalau kayak gitu kan. Ya. Ada yang di harga 200, ini ada yang di harga 35.000. Yang saya lirik ya yang di harga 200 loh. Ya singkatnya, nah, jangan pede, masih pilih-pilih yang lain sudah. Di saat yang bersamaan, ya istri saya kan kata, haleluya, tangan terangkat kayak Musa di sini sudah. Tangan, haleluya.
Ada apa sih mas? Kepo aman kamu ini. Orang lagi seneng kok kepo, kan? Ya pengen tahu ya gak jujur ya sama istri ya. Ya nanti lah, aku belum tutup seneng kok. Itu kan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya ketika berkali-kali kamu menolong, nah, itu fakta, bukan hoax, saudaraku. Kalau nggak ditolong Tuhan berkali-kali, sudah collapse, saudaraku. Nah, kembali ke sini. Kan ketakutan itu, bagaimana pengakuan bahwa diri sendiri telah berakhir dan hanya berharap kepada Tuhan. Saya berharap kepada Tuhan seperti Musa berharap Tuhan menaikkan tangannya ke atas, saudaraku. Yang terjadi adalah pertolongan Tuhan itu nyata, saudaraku. Ketika jalan buntu itu terjadi, satu-satunya hal yang bisa diharapkan, karena sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya berharap kepada Tuhan. Bukan karena masa tiap hari kepepet, ya enggak ya, masih banyak yang dilakukan. Sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, seperti tatapan mata ini, ya kan, pandangannya kosong. Sudah tidak tahu lagi, ya. Ya. Kalau sudah begini, sudah kamu lagi mikir apa sih, itu kan? Ya. Kalau sudah tatapan kayak gini, ini pikirannya antara satu kosong dan pikirannya yang satu kemana-mana, ke sana, ke sini, ke situ, ke sini, gitu kan? Iya enggak? Sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, maka solusi terbaik bukan ini ya, in my distress, ya kan? In my distress itu apa? Itu loh, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, ya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya, ya. Di dalam kacaunya pikiranku, aku yang ku tahu hanya aku mau teriak sama Tuhan. Kalau aku teriak sama istriku malah nangis bareng-bareng, ya malah bahaya no. Mending aku teriak sendiri, nangis sendiri, daripada saya ngajak nangis istri saya. Cukup dia bisa makan aja, ya. Di dalam kekalutan, kekacauan, kesusahan, ya, kesesakan, teriak, curahkan kepada Tuhan. Walaupun ketika teriak itu nggak bunyi, loh, saudara. Paham tahu? Ketika mau berteriak kepada Tuhan tapi nggak bisa bunyi, teriaknya itu bagaimana? Jadi cuma menggaung, memulak nonjeru kan? Nah, in my distress, ya, curahkan kepada Tuhan. Kita sudah berbuat apa yang kita bisa, tapi tidak ada hasilnya. Satu-satunya teriak kepada Tuhan, ya. Kalau ngomong kayak gitu, teriak kepada Tuhan kayak orang stres. Loh, memang distress kok kayak orang stres. Orang distress itu gangguan pikiran yang nggak jelas itu loh, Bapak Ibu. Nah, teriak, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kalau sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, dalam keputusasaan, Tuhan, makan aja nggak tahu, sampai harus cari tahu. Dan mana ada beras murah? Kantor pos beras murah 60.000 5 kilo. Hanya sekedar informasi sih, punya pemerintah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dalam keputusasaan, emangnya orang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa putus asa? Bisa ya. Kalau sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya, makanya banyak pendeta yang mati mendadak.
tiba-tiba orang ngapa mati. Ya, kecuali kalau matinya karena banyak makan itu bahaya. Tapi kalau mati mendadak, karena apa? Dia menyimpan apa pergumulan hidupnya itu sendiri, saudara. Daripada saya mati mendadak seperti itu, sebenarnya saya teriak-teriak, cerita ke orang, bukan orang-orangan, ke orang yang bisa dipercaya tentunya. Ya, cerita, ya. Dalam keputusasaanku, ya kalau kamu dia punya harta warisnya masih bisa dijual, ya, diinvestasikan. Nah, sekarang ini, ya, orang yang modal besar dia akan memiliki untung yang besar. Orang yang punya modal kecil dia akan menikmati untung yang kecil. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, berkat sekecil apapun ketika dia mampu mengelola, dia akan menikmati berkat kemurahan Tuhan dari hari ke hari. Kalau nunggu modal besar ya lain. Ya, modal besar ini punya uang 100 juta, terus dimasukkan apa? Ya, terus dalam 1 tahun 40% misalnya, akan kembali tahun kedua 100%. Ya kalau punya harta warisan, kalau nggak punya apa yang mau dijual? Jual apa? Ya, dalam keputusasaan, ya, dari jurang yang dalam aku berseru dari jurang yang dalam, sudah nggak ada pertolongan orang lain, nggak mungkin menolong, nggak mungkin bisa menolong. Ya, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya, dengarkanlah suara biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Sampai Tuhan itu berisik, kamu ini berisik. Ya. Dari lembah kekelaman tetap berseru kepada Tuhan dalam keputusasaan. Aku berseru kepada Tuhan, aku memanggil-manggil dia, bukan hanya memanggil, itu cuma sekali-sekali. Aku memanggil-manggil dia, berkali-kali panggil Tuhan. Nanti saudara cek sendiri ya. Dan terakhir, saudaraku, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat saudara khawatir, saudara takut, karena hanya Dia yang peduli, care sama saudara. Saya sebagai pendeta mungkin bisa care tapi terbatas kemampuan dan isi dompet. Saya bisa care kalau ada dompetnya punya isi, kalau nggak bisa isi, care-nya itu ya keret. Lah iya kan? Lah kita mau care nggak ada modal. Tapi kalau sama Tuhan tuh selalu punya banyak cara untuk menolong. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak, kiranya apa yang dialami oleh Israel sehingga orang-orang itu bisa berkata, ya, Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Tuhan akan berperang menolong kehidupan kita dan kita akan menikmati berkat pertolongan Tuhan itu berkali-kali. Sudah ya? Pak Victor, nambah 1 sesi lagi loh Pak, orang maju.
berada pada titik nanti sudah tidak bisa apa yang mau dikerjakan lagi. Satu-satunya jalan terakhir, berteriaklah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Carilah selalu hadirnya Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kehidupan. Seperti halnya Tuhan menolong orang-orang Israel harus melewati dasar Laut Merah yang kering. Percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan kita hidup dan peduli, katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Saya persilakan untuk petugas untuk maju ke depan. Dan mari setiap kita mau berdoa, kita tundukkan ke Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap musim kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati dan menguatkan kami sekalian. Dan saatnya kami akan memberikan bagian kami yang kami miliki untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang dengan sungguh hati dan penuh sukacita memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. bersaksi? Mbak Suci mau bersaksi? Boleh. Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan pada saya ya, dimana minggu kemarin saya itu punya HP tapi apa ya, kalau dicas itu baterainya penuh, tapi
kesini terus turun akhirnya mati ya. Nah suatu hari itu HP saya sudah tidak bisa digunakan ya. Terus saya khawatir kalau anak saya David itu kan setiap hari pasti itu WA sama saya, telepon, "Mak, sedang apa?" ya gitu. Nah terus saya gimana nggak ada HP. Terus saya ada teman saya di kantin itu menawari saya, "Ayo Mbak, beli HP." Tapi saya nggak ada uang Mbak, bilang kayak gitu. Terus udah dicicil aja seberapa Mbak Suci sanggup, bilang. Terus carilah HP dia. Terus minta yang apa Mbak? Terus saya bilang, apa sih ya? Saya minta itulah yang Realme ya gitu ya. Saya juga nggak tahu Realme kayak apa ya. Nah terus dicari-cari ternyata oh HP yang ini nggak ada Mbak, belum ada. Ya udah tunggu aja nanti. Nah terus saya kan juga nggak bisa menghubungi anak-anak saya. Kemudian saya suruh teman saya untuk menghubungi Bu Vivi supaya Bu Vivi WA ke anak-anak saya supaya jangan WA karena HP saya sedang rusak, bilang gitu. Kemudian Bu Vivi sudah menyampaikan kepada anak-anak saya. Terus sudah itu katanya saya sedang dibelikan HP ya. Sudah saya nggak tanya HP apa gitu, tapi ternyata kemarin datangnya HP-nya persis sekali seperti apa yang saya bilang, yaitu Realme. Nah itu Mbak, itu teman saya itu bilang, "Yang 4 GB ya Mbak?" "Enggak lah, saya maunya 6 GB." Seperti itu. Kan saya buat live streaming ya gitu. Nah, terus jadi datangnya itu tepat seperti yang saya inginkan, itu Realme itu 6128. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan apa yang selalu saya inginkan ya, seperti di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan saya percaya itu Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati saya. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara, ini yang satu ini mungkin seperti doa, bukan seperti lagu tadi. Meskipun doaku tidak dijawab, tetapi saya selalu berusaha untuk mengucap syukur ya. Nah, saya itu inginnya tinggi sekali ya Pak. Saya itu inginnya itu punya punya mobil ya Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan belum kasih ya. Itu setiap hari itu mungkin Pak Nono dan Bu Vivi atau Bu Victor, Pak Victor sudah tahu ya, di depan rumah saya itu kan ada mobil ya, itu mobil nganggur. Nah, itu saya itu seperti seperti kayak orang gila gitu. Setiap sekali saya mencuci mobil itu saya bilang, dalam nama Yesus ini jadi milikku ya. Tapi ya saya, meskipun doa saya tidak dijawab, itu saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemarin itu yang punya mobil itu datang, itu saya kan bersih-bersih di depan rumah saya. Nah, saya itu seperti kok Tuhan saya merasa saya nggak ada apa-apanya. Tuhan kok Selalu memandang kepada saya, mungkin sampai bapak ini yang punya mobil itu biasanya kan nggak dipanasin lah, ini kok dipanasin. Nah, ada yang beli gitu, saya berpikir. Nah, tadi pagi saya kan masak buat bapak ini karena kan dia Islam ya. Bapak ini kan sahur, saya masak. Terus kok bapak ini bilang, "Bu, mobilnya sudah laku nanti ya Bu." Saya kan saya bilang, "Nggak usah Pak," dalam hati bersyukur gitu ya. Tapi saya bersyukur begini, saya itu saya merasa nggak ngapa-ngapain kok. Keluarga ini bilang, nanti ya Bu, seolah-olah saya yang punya mobil, padahal saya juga nggak berharap apa-apa ya. Saya cuma melakukan bagian saya. Setiap seminggu sekali kan bapak ini pulang, jadi saya cucikan mobil ini.
biar kelihatan bersih lah. Nah kok tadi pagi waktu sahur bapak ini kan ambil makanan di rumah saya, terus dia bilang, Bu, mobilnya sudah ada yang beli, nanti ya Bu, nanti sore ya. Saya juga bersyukurlah kepada Tuhan, meskipun ya belum terjawab saya punya mobil, tapi Tuhan gantikan berkat yang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup saya, karena saya percaya Tuhan selalu memperhatikan apapun yang saya kerjakan. Terima kasih. Demikian kesaksian. Cair. Ada yang kesaksian lagi sampai jam 12? Ya. Saudara mungkin masih bertanya-tanya ending dari cerita saya yang tadi di khotbah kesaksian saya ya. Ketika di toko itu ngapain ya? Karena akan saya lanjutkan minggu depan. Hari ini ada yang berulang tahun. Orangnya kemana ya? Udah selesai no? Belum? Oke. Bu Elina ulang tahun ya? Ada lagi yang ulang tahun sepanjang minggu ini? Silo mana Silo? Silu. Berapa semua? Yuk kita bangkit berdiri. Silo maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Silo. Tuh mama. Oke, kita akan berdoa. Lagi Charles Koko ulang tahun. Maju sama Silo. Maju sama Silo. Oke lah, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur buat kasih setiamu. Berdoa untuk yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berdoa untuk Silo. Berdoa untuk Charles. Berdoa untuk Bu Elina. Kiranya berkat kemurahan-Mu terjadi. Dan kami tahu dan percaya Kau peduli dan care dengan kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan dan pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Saya mengucap syukur dekat buat jemaat Tuhan yang hari ini sedang menikmati sukacita, menikmati kesehatannya, menikmati ibadahnya. Bersyukur dan berkati umat-Mu yang sedang menikmati sukacita. Dan berdoa untuk umat-Mu yang sedang berkeluh kesah, bergumul dalam kehidupannya. Mungkin sudah tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Hanya satu-satunya Tuhan sumber pengharapan. Kami minta kepadamu Tuhan. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Bukan hanya tepat pada waktu, segerakan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat umat-Mu yang hari ini beribadah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepada jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus.
berkati hidupmu, keluarga, rumah tangga, pasangan, anak, seisi rumah dengan berkat-berkat yang baru tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya